אין לו מוח. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. Kali ini Iran benar-benar gila dan hancurkan kantor Presiden Israel, di mana setelah Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dan serang ibu kota Iran, yaitu Teheran. Iran tak tinggal diam dan langsung serang kantor Presiden Israel dan 3 kota di Israel, di mana serangan balasan Iran ke Israel yang hancurkan kantor Presiden Israel yang terletak di lingkungan Talbiyah Yerusalem harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan, serangan balasan rudal Iran ke Israel menewaskan 7 tentara pengawal dan penjaga Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog. Tak hanya itu, Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, mengaku ketakutan karena rudal Iran hancurkan kantor Presiden Israel. Begini, saat serangan balasan rudal Iran hancurkan kantor Presiden Israel dan menewaskan 7 pengawal Presiden Israel. Begini penjelasan lengkapnya. יותר מאשר לקרוא לאחדות בעמנו, אהבת ישראל אמיתית, אני מתכוון להקדיש לכך. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, setelah serangan balasan besar-besaran dari Iran meluluh lantakan kantor kepresidenan Israel yang terletak di lingkungan elite Talbiyah, Yerusalem. Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, secara terbuka mengakui bahwa dirinya merasa terkejut dan ketakutan atas kehancuran kantor Presiden Israel. Serangan ini merupakan respons langsung atas pelanggaran sepihak Israel terhadap gencatan senjata dengan menyerang ibu kota Iran, Teheran. Dan dalam sebuah pernyataan yang jarang terdengar dari pemimpin tertinggi Israel, Presiden Isaac Herzog secara terbuka mengaku ketakutan dan terkejut atas serangan mematikan tersebut, yang nyaris merenggut nyawanya dan menewaskan 7 pengawal kepresidenan. Saya tidak bisa menyembunyikan kenyataan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar merasakan ketakutan sebagai seorang manusia, bukan sebagai presiden. Beberapa hari sebelum serangan balasan Iran, suasana politik di kawasan Timur Tengah sempat mereda. Gencatan senjata antara Israel dan Iran, meski rapuh, berhasil menghentikan rentetan serangan selama 12 hari. Namun, harapan perdamaian itu hancur seketika saat pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan mendadak terhadap beberapa titik penting di pusat kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menghancurkan infrastruktur penting. Langkah sepihak itu pun langsung menuai kecaman keras dari komunitas internasional. Namun yang paling menakutkan adalah respons Iran yang tidak datang dalam bentuk pernyataan diplomatik, melainkan berupa hujan rudal balistik paling canggih mereka. Hanya 3 jam setelah serangan Israel ke Teheran, Iran menunjukkan kapasitas militernya dengan meluncurkan 3 rudal balistik paling mutakhir. Ketiganya diarahkan secara simultan ke 3 kota utama Israel, Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Namun, serangan yang paling menghancurkan terjadi di Yerusalem, tepat di jantung kekuasaan negara, kantor Presiden Israel. Serangan ke kantor Presiden Israel menjadi puncak kekacauan. Dikenal sebagai Beit Hanasi, gedung itu sebelumnya diyakini sebagai salah satu bangunan paling aman di Israel, dilindungi oleh sistem pertahanan berlapis. Iron Dome, kubah besi untuk mencegat roket jarak pendek. David Sling untuk rudal jarak menengah. Arrow System untuk rudal balistik jarak jauh. Ta'ad, pertahanan anti rudal milik Amerika Serikat yang dipasang di Yerusalem. Namun semua sistem itu gagal total. Rudal Khaybar, menurut pengamat militer, memiliki teknologi siluman yang memecah sistem radar, sedangkan Emad membawa sistem jammer elektronik yang menonaktifkan sinyal intersepsi. Kami tidak pernah membayangkan kantor presiden bisa hancur dalam satu serangan. Ledakan yang terjadi di Talbiyah menciptakan krater selebar 15 meter, menghancurkan total struktur utama dan menyebabkan kebakaran hebat. Setidaknya 7 pengawal elit presiden dinyatakan tewas dan puluhan luka-luka.
Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, lolos dari maut karena sedang berada di lokasi militer untuk agenda rahasia. Dalam kondisi psikologis yang terpukul, Presiden Israel, yaitu Isaac Herzog, memberikan pidato darurat dari lokasi. Suaranya terdengar gemetar dan nada bicaranya jauh dari karakter pemimpin yang biasanya tegas. Serangan ini membuktikan bahwa Iran tidak hanya memiliki kekuatan militer, tapi juga strategi, waktu, dan keberanian. Kami harus mengakui bahwa mereka telah merespons dengan presisi. Saya pribadi sangat terkejut dan, ya, ketakutan. Ia juga menambahkan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Iran seharusnya menjadi momentum untuk menurunkan tensi perang, bukan sekadar taktik jeda yang disalahgunakan. Kami harus bertanya pada diri kami sendiri, apakah kita benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pelanggaran perjanjian internasional? Sementara itu, pemerintah Iran melalui juru bicara Garda Revolusi menyatakan bahwa serangan balasan tersebut bukanlah puncak kekuatan mereka, melainkan peringatan tegas terhadap Israel. Jika Israel berpikir bahwa menghancurkan Teheran bisa dilakukan tanpa balasan, maka kami pastikan hari ini mereka akan membayar harganya. Iran juga menyebut bahwa mereka siap melakukan gelombang serangan lanjutan jika Israel kembali melanggar batas wilayah dan melakukan agresi sepihak. Pasca serangan, negara-negara dunia segera mengadakan pertemuan darurat di PBB. Rusia, China, dan Uni Eropa sama-sama menyerukan deeskalasi secepat mungkin, khawatir konflik ini bisa meluas ke skala regional atau bahkan global. Analis dari Foreign Policy Research Institute menyebutkan bahwa serangan Iran ke kantor Presiden Israel adalah game changer. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik, simbol kekuasaan Israel dihancurkan secara langsung dan terbuka. Apa yang terjadi di Yerusalem bukan hanya tentang ledakan, rudal, dan kehancuran fisik. Ini adalah pukulan psikologis dan moral yang mengguncang inti kepemimpinan Israel. Presiden Israel yang biasanya tampil tenang, kini terbuka menyatakan ketakutan. Konflik Israel-Iran telah mencapai level baru, lebih terbuka, lebih berani, dan jauh lebih berbahaya. Insiden ini membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. Perang modern bukan lagi soal siapa memiliki senjata terbanyak, tetapi siapa yang paling siap membalas. Berita kedua, begini, pernyataan Menteri Pertahanan Israel, yaitu Israel Katz, yang mengaku ketakutan usai Iran eksekusi mati mata-mata Israel yang berada di Iran. Dunia terkejut saat sebuah laporan mengejutkan dirilis oleh kantor berita pemerintah Iran, Fars News Agency, yang menyatakan bahwa Badan Intelijen Iran telah menangkap 700 orang yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Penangkapan massal ini terjadi hanya beberapa hari setelah gencatan senjata sementara antara Iran dan Israel diberlakukan, menyusul 12 hari perang yang menegangkan dan mematikan. Apa yang membuat situasi ini lebih dramatis adalah pengakuan terbuka dari Menteri Pertahanan Israel, yaitu Israel Katz, yang menyatakan ketakutan serius setelah 700 agen rahasia Israel ditangkap oleh Badan Intelijen Iran. Konflik senyap antara dua negara ini sudah lama berlangsung, tapi kali ini semua tersingkap ke permukaan. Dalam pernyataan mengejutkan, Badan Intelijen Israel, Mossad, secara terbuka mengakui bahwa mereka memang telah menjalankan operasi rahasia di dalam wilayah Iran menjelang pecahnya konflik bersenjata pada 13 Juni lalu. Mossad bahkan merilis rekaman video yang menunjukkan agen-agennya menjalankan misi spionase dan sabotase jauh di balik garis pertahanan Iran. Langkah Mossad ini memicu kehebohan internasional. Para analis intelijen menyebut pengakuan itu sebagai blunder terbesar yang pernah dilakukan Israel, membuka celah besar bagi Iran untuk melakukan balasan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga operasional. Menteri Intelijen dan Keamanan Iran, yaitu Esmail Khatib, mengungkap bahwa aparat intelijen Iran bergerak cepat dan sistematis begitu mengetahui adanya jaringan Mossad yang beroperasi di wilayah mereka. Dalam waktu kurang dari 2 hari,
kami berhasil mengungkap dan menangkap 700 individu yang terbukti terlibat dalam operasi mata-mata asing. Sebagian besar diantaranya bekerja untuk rezim Zionis. Ia menjelaskan bahwa operasi penangkapan dilakukan serentak di berbagai provinsi penting, termasuk Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan, kawasan yang selama ini dikenal sebagai titik